Nah, terus kita harus bagaimana? Ya seandainya Allah menakdirkan kita untuk berada di alam lain, dan sesungguhnya kita juga nanti akan pindah alam, tetapi dengan cara yang dikatakan ekstrim itu, ya hancurlah tubuh kita, matilah kita, berpisah dengan jasad, kita berada di alam lain. Karena belum terbiasa, pas dikatakan bahwa akan ngejerit maratan langit, bahasa Sunda, ngoceh maratan jagat, saking ngerinya ketika perpisahan antara jasad dan ruh, atau kita pindah alam ke alam barzah, ke alam kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini saya sering menonton channel-channel tentang cerita-cerita misteri, dan itu ceritanya dari pengalaman nyata. Banyak hal yang menarik untuk dibahas sebenarnya, tetapi saya lebih tertarik pada hal-hal yang yang cerita-cerita yang pindah ruang antara alam yang dikatakan oleh kita adalah alam nyata, yaitu pindah ke dimensi lain ataupun ke alam lain. Banyak cerita-cerita seperti itu di cerita-cerita misteri yang dari pengalaman nyata, dan kebanyakan itu adalah cerita-cerita dari para pecinta alam. Tentu saja, kenapa? Karena mereka kan sering naik gunung gitu, jadi banyak cerita-cerita misteri di sana. Dan sekarang saya akan mencoba, bukan mengomentari ya, tetapi membahas sesuai dengan apa yang saya ketahui tentang pindah alam, khususnya yang kemarin saya tonton itu dari channelnya atau dari ceritanya Bang Awe, channelnya Samawe ya. Ada dua versi, bukan dua versi ya, ada dua season. Season pertama di channelnya, nanti ada di deskripsi, dan season kedua di channelnya di Bang Awe, Samawe itu menarik. Bagi saya benar menarik. Itu kejadiannya kan di Gunung Slamet gitu ya, waktu beliau naik gunung gitu. Ketika masuk gitu kan, ya nanti kalian tonton aja, nanti ada di deskripsi. Jadi hal-hal seperti itu tuh banyak sekali, cerita-cerita seperti itu banyak sekali terjadi, tapi saya belum menemukan cerita hal seperti itu di negara lain. Meskipun ada yang keluarnya itu anak-anak yang hijau itu ya, yang kulitnya hijau itu tuh, tapi itu juga tahun berapa udah lama, yang katanya itu dari dunia lain ya. Dan bukan katanya, karena sampai sekarang masih jadi misteri itu dari mananya. Tapi pengalaman Bang Awe ini sangat dahsyat bagi saya, dan saya teringat juga sama dari bahasan Pak Ustadz Danu gitu ya, tentang ilmu moksa, bahwa coba aja juga dicek, ada kalau nggak salah tentang moksa yang dijelaskan oleh Ustadz Danu, bahwa moksa itu kan katanya adalah ilmu yang mengikat, ilmu yang mengunci dirinya di alam, gak tau lah, di alam lain. Ketika Pak Ustadz Danu ditanya apakah bisa kembali, bisa kalau seandainya ada orang yang bisa membuka kunci itu. Nah, jika dihubungkan dengan cerita Bang Awe gitu, yang ketika masuk beliau ke alam sana, itu ada dua waktu yang berbeda gitu. Ketika masuk yang pertama Bang Awe merasakan lama di sana, beberapa hari, tetapi pas keluar itu baru beberapa jam. Bahkan kalau 1 jam dari pos pertama ke awal gitu ya, harusnya perjalanan 1 jam, dan temannya itu sudah sampai 1 jam lebih dulu baru Bang Awe sampai. Sedangkan versinya dari cerita Bang Awe sendiri itu ada beberapa hari, bahkan kejadiannya juga dijelaskan dengan gamblang, termasuk beberapa pendaki juga yang hilang di sana dan bertemu dengan beliau. Nah, hal-hal seperti itu banyak terjadi, dan bahkan ketika saya baca dari bukunya Tasawuf Modern
karangan siapa nih, Agus Mustafa, bahwa jalan-jalan pintas seperti itu memang banyak gitu. Ini kan beliau merupakan fisikawan ya, beliau ahli dalam hal itu. Nah, saya jadi teringat cerita-cerita masa lalu tentang para wali yang bisa masuk ke suatu tempat dan sampai ke tempat lain dalam sekejap. Yaitu mungkin kalau sekarang bilang jalan ke Mekah, jalan ke sana ke sini, yang seperti yang ada di Pamijahan itu. Ya, mungkin iya itu jalannya, karena jalan pintas itu banyak dimensi-dimensi yang untuk melintasi waktu itu banyak, ada jalan pintasnya. Seperti juga yang kejadian di segitiga Bermuda ya, dari ada banyaklah di YouTube. Jadi ketika masuk ke awan itu mengecil udah sampai dengan waktu yang lebih cepat ya. Nah, tapi di dalam sana ketika saya mendengarkan ceritanya Bang Awe, itu pertama masuk sana, ngelihat, terus bertanya, terus mau pulang, silahkan menuju sana, balik lagi ke sana, orang yang sama terus berulang-ulang. Nah, jika orang biasa mungkin udah gila kali ya dengan melihat sama, tidak sampai sana lagi. Ketika beliau merubah pola, bertemu dengan orang sama, bertanya sama pedagang-pedagangnya juga sama ketika masuk ke alam sana. Namanya Rawuh gitu ya, desa Rawuh kalau nggak salah. Pak Rawuh, desa Rawuh, tempatnya juga Rawuh, semuanya Rawuh di sana. Nah, bertanya dengan pola yang berbeda. Ada dia nginap atau berkunjung ke salah satu orang yang bisa ditanya di sana, yang bisa menjawab. Berarti mungkin beliau adalah penjaganya mungkin ya. Kenapa? Karena dari penuturannya seperti beliau saja yang bisa menjelaskan semuanya. Nah, setelah itu pulang nanti, keluar jangan, dengerin aja nah ceritanya. Nanti linknya saya di deskripsi ada. Setelah itu keluar, diantarkan ke desa yang lain, tetapi desa yang lain itu adalah sama, orang-orangnya sama, bahkan si Pak Rawuh itu menyerahkan ke Pak Rawuh yang lain yang kedua. Di sana ceritanya bertemu dengan beberapa pendaki, 3 pendaki, dan ketika ditanya sudah berapa lama, itu menjawabnya mungkin puluhan tahun gitu ya, 10 tahun atau lebih lah ya. Nah, karena ada juga tulisannya itu jelas diceritakan. Nah, kenapa gak pulang? Gak bisa, muter aja, gak bisa pulang di sana. Tapi mungkin ya karena takdirnya berbeda, si abang ini bisa pulang, diajak tapi gak mau dia. Yang 3 orang diajak gak mau, terus diantarkan lagi ke yang ketiga, desa yang ketiga sama, desanya sama, terus si Pak Rawuh menitipkan ke Pak Rawuh lain yang lainnya juga sama. Nah, di sini kalau seandainya tidak tenang, batin tidak tenang, mungkin bisa gila di sana. Kenapa? Karena pola itu terus berputar di sana. Tetapi karena ketenangan, jiwanya tidak tergoyah, ya alhamdulillah. Kalau menurut saya sih karena jiwanya tidak tergoyah, beliau bisa selamat, bisa tenang sampai katanya betah gitu ya. Ketika keluar dan bertemu sama temennya, ketika mau pulang ke Bekasi, katanya pulang ke Bekasi, bertemu lagi sama Pak Rawuh yang menjadi calo gitu. Tetapi Pak Rawuh itu tidak ada. Katanya katanya betah. Kok mau pulang? Dia tidak jadi pulang dan kembali lagi ke sana. Coba kalau orang seperti kita mungkin nggak mungkin datang lagi ya, karena dan ketika masuk ke sana, kalau dimensi yang pertama masuk itu kan cuman perbedaannya 1 jam sama temennya yang sampai duluan, berarti 2 jam perjalanan ya. Tapi yang ini lebih lama, sampai dikatakan 2 minggu lah, atau berarti 9 hari gitu ya.
selama di gunung itu 9 hari, kan beda ya. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa mereka atau yang ke sana itu ruang waktu itu gimana ya? Bisa cepat, bisa lambat juga di sana. Nah, kembali ke penuturan yang tadi saya bilang, kata Ustadz Danu ya, kalau seandainya orang-orang yang moksa itu pergi ke sana ataupun berada di sana, ataupun ada ilmu yang mengikat di sana, kalau seandainya bisa keluar dengan mungkin dengan wujud yang sama, karena ketika di sana itu wujudnya sama meskipun udah lama ya orang-orang yang diceritakan tersesat itu, dan juga diceritakan alasan kenapa mereka tersesat. Ada yang mohon maaf tidak senonoh di gunung sampai masuk ke sana, tapi di sana juga tidak bisa pulang karena ternyata berubah menjadi siluman kuda ya. Jadi teringat gitu ya, bahwa yang namanya manusia itu bisa lebih hina daripada binatang. Balkum adol kan lebih hina lagi daripada binatang gitu kan ya. Gimana ya, mungkin karena sifatnya juga, sifat kebinatangan manusia yang yang dipertontonkan di sana, dan orang-orang ataupun makhluk alam lain itu melihat, merasa mungkin Allah mengizinkan untuk menghukum sampai tidak bisa pulang lagi. Wallahu alam. Tetapi terus bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti itu? Jiwa dan pikiran kita harus tenang di setiap alam, dimanapun kita berada. Kenapa? Karena kita merasa tenang, kita di sini dan terbiasa di sini, dunia ini yang dianggap oleh kita nyata. Seandainya Allah takdirkan untuk lahir di alam lain, mungkin bagi kita yang nyata itu alam itu. Seperti halnya Pak Rawuh yang diceritakan oleh Bang Awe, yang nyatanya bagi Pak Rawuh adalah di sana, bukanlah di alam kita. Dan Allah menakdirkan kita di alam dunia ini yang katanya kita itu nyata. Nah, terus kita harus bagaimana? Ya, seandainya Allah menakdirkan kita untuk berada di alam lain, dan sesungguhnya kita juga nanti akan pindah alam, tetapi dengan cara yang dikatakan ekstrim itu ya, hancurlah tubuh kita, matilah kita, berpisah dengan jasad, kita berada di alam lain. Karena belum terbiasa, pas dikatakan bahwa akan ngejerit maratan langit, bahasa Sunda, ngoceh maratan jagat, saking ngerinya ketika perpisahan antara jasad dan ruh, atau kita pindah alam ke alam barzah, ke alam kubur nanti. Nah, makanya kita jiwa kita harus tenang, menerima apa yang terjadi dalam diri kita, yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Seperti halnya di cerita beliau itu kan, betapa tenangnya, meskipun berusaha untuk tenang, betapa tenangnya dan bertanya ketika sudah keluar, masuk lagi karena ingin menemukan kebenaran, untuk kebenaran yang bisa diterima oleh beliau gitu ya, Bang Awe. Nah, itu keren ya. Tidak semua orang bisa kayak gitu, apalagi ketika masuk seperti hal diputar-putar pikiran kita. Wah, mungkin bisa gila gitu ya. Tetapi yang saya terima kasih dengan cerita ini, bagi saya itu adalah pelajaran bagi saya. Kenapa? Karena dimanapun kondisinya kita harus benar-benar tenang, jiwa kita harus tenang. Bahkan kalau, wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke dalam surgaku. Kalau gak salah ya, lupa lah, mungkin yang tahu gitu ayat itu bisa di komen ataupun bisa dijelaskan lebih jelas lagi, bahwa jiwa-jiwa yang tenanglah yang akan dipilih ya, menghadapi apapun itu, bahkan menghadapi kematian, karena kematian adalah kepastian. Nah, jadi bagi kita di dunia ini, di alam ini, yang katanya kita ini alam nyata bagi kita, itu nyata bagi kita, tetapi tidak ketika ada makhluk lain masuk ke sini, mungkin nyatanya beda. Dan ketika mereka bisa tenang masuk ke alam kita, ya kita akan menganggap bahwa dia yang masuk ke alam kita itu adalah manusia. Tetapi kalau seandainya yang masuk ini tidak tenang, ya mungkin kita anggap bahwa orang gila gitu, kalau bentuknya seperti manusia. Dan sama halnya dengan kita, ketika masuk ke sana, jiwa kita tidak tenang, meronta-ronta, akan mati sendiri kita.
gitu. Nah, jadi yang namanya keanehan yang terjadi khususnya untuk pindah alam itu sebenarnya ya nyata bagi mereka yang berada di sana dan kurang nyata bagi kita yang terbiasa di sini. Jadi tergantung dengan kebiasaan kita di dunia ini. Ketika masuk ke lain dunia, kita menganggap oh ini aneh, padahal bagi mereka yang hidup di sana yaitu, karena makhluk Allah itu tidak hanya kita, banyak lagi ya. Oke, banyaklah ya, banyak yang diambil secara pribadi ya, diambil pelajaran dari cerita ini secara pribadi banyak gitu, termasuk bagaimana meneguhkan ketenangan jiwa ketika mungkin kita berada dalam kondisi seperti itu. Bukan hanya di pindah alam ya, kondisi seperti itu, linglung seperti itu di alam kita pun sama. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu tenang jiwa, tenang pikiran, tenangkan hati, pikiran. Ketika tenang, solusi selalu ada, insya Allah selalu ada. Oke, terima kasih kepada yang membagikan cerita ini. Terima kasih sekali karena teramat sangat gitu ya, berguna bagi saya pribadi ya. Sampai-sampai ketika dihubungkan lagi itu akan banyak hal-hal yang terbongkar gitu. Karena dulu juga saya sempat mendengar cerita yang hilang 3 hari hilang dan masuk ke alam jin itu di daerah Banjar. Ada di satu bukit yang angker, masuk 3 hari baru kembali lagi dengan keadaan yang lapar. Udah lama 3 hari. Kenapa? Karena di alam sana dia tidak makan. Ketika dia mau dikasih makanan dan dilihat secara jelas makanan itu berubah gitu ya, karena mungkin masih ingat kepada Sang Pencipta. Dan teknik yang dipakai oleh Bang Awe itu keren gitu ya. Beliau makan gitu, sampai berapa hari pun ya kuat gitu. Dengan keren itu ya. Ada tekniknya yang lain. Dan yang viral di sana yang 3 hari itu udah benar-benar gak makan baru bisa keluar itu, sudah benar-benar sempoyongan ya, kalau bahasa Sunda salatri, udah lama gak makan karena gak mau makan di alam sana, ya. Termasuk juga kan banyak ya alam-alam lain seperti halnya alam Saranjana, terus yang di Banjar, terus kerajaan jin, yang di Garut juga ada cerita yang dia mah gak mau pulang, udah tinggal di sana. Kita menyikapinya ya tenang aja. Suatu saat mungkin kita yang akan seperti itu. Dan yang paling mengerikan bagi kita yaitu ketika kita masuk ke alam barzah nanti, yaitu dengan melalui kematian, pintunya melalui kematian. Persiapkan aja, dan itu adalah suatu kepastian. Mungkin selanjutnya saya akan mengomentari. Saya juga lihat ada orang YouTuber Indonesia juga, sama orang Bekasi kalau gak salah. Beliau yang pergi ke gunung Sangga Buana ya, dan bertemu dengan kakek-kakek yang berumur ratusan tahun. Saya sempat berdiskusi sama orang yang bisa, dan ternyata orang-orang yang berumur lama itu ada. Nanti mungkin di episode ataupun di pembahasan lain saya akan mencoba membahas tentang itu, sepengetahuan saya, dan bagaimana mungkin juga ada hubungannya ketika dengan cerita Bang Wai ini. Orang-orang seperti itu masuk ke alam sana dan berdiam beberapa lama dan keluar udah beda lagi. Itu mungkin juga ada hubungannya. Saya juga akan cari tahu itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.